Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, saya Aulia Mariam, saya guru dari SDN Sukamenak 01 yang diberikan tugas untuk mewawancarai Bapak terkait kegiatan yang sedang Bapak jalani saat ini. Bapak, terima kasih atas waktunya. Boleh Bapak perkenalkan diri dan pekerjaan Bapak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Sampurmana. Saya pekerja karyawan di perusahaan swasta di bidang jasa. Ya. Usaha apa yang sedang Bapak jalani? Untuk saat ini usaha yang sedang saya jalani itu yaitu jual beli ikan hias dan ikan predator. Oh, ikan predator contohnya apa ya Pak? Untuk contohnya saat ini yang ada di depan adalah ikan arwana, namun masih banyak di dalam rumah ikan-ikan seperti ikan sana, ikan lohan, ada juga ikan koi. Ya. Oh, bagus sekali ya Pak. Awal mula tertarik usaha tersebut apa Pak? Awal mulanya sih karena hobi, tapi karena emang dari kecil sudah mulai menjalankan, jadi saat ini karena pasar di Indonesia untuk jual beli ikan itu lumayan menguntungkan, makanya saya kembangkan. Dari pertama itu saya coba untuk memelihara ikan cupang di tahun 2020. Namun karena emang harga pasar ikan cupang menurun, makanya saya alihkan ke memelihara ikan kana, lanjut ikan lohan, koi, dan ikan arwana. Wah, banyak sekali ya Pak ya. Kira-kira berapa banyak ikan yang terjual dan berapa besar jika dirupiahkan Pak? Untuk ikan yang terjual rata-rata per bulan itu sekitar 6 sampai 7 ekor. Kalau misalkan untuk dirupiahkan, ya kisaran bisa sekitar 1 sampai 2 juta. Namun itu tergantung dari sisi penjualannya, penjualan ikan apa aja yang bisa dipasarkan pada waktu bulan itu. Seperti ikan arwana, kalau ikan arwana itu banyak terjual berarti untuk keuntungannya akan lebih besar. Tapi kalau misalkan ikan-ikan yang predator yang biasa atau misalkan ikan koi, ya keuntungannya yang lumayan. Wah, luar biasa sekali ya Bapak ya. Bapak kan bekerja juga di luar. Bagaimana Bapak membagi waktu antara bekerja dengan Bapak usaha di rumah ini? Oh, untuk misalkan membagi waktu itu balik lagi ke diri sendiri ya. Karena untuk proses pemeliharaan ikan bisa dilakukan setelah pulang kerja. Pertama, untuk pemberian pakan saya suka lakukan itu di awal sebelum berangkat kerja ataupun di pulang kerja, dan pemeliharaan akuariumnya suka dilakukan setelah pulang kerja, seperti pemeliharaan penggantian airnya atau misalkan pembersihan akuariumnya. Oh gitu ya Pak ya. Bapak, apakah ada tantangan pada usaha ini? Untuk tantangan cukup banyak, khususnya untuk dari segi perawatannya. Kalau untuk ikan hias seperti ini, untuk kualitas air itu harus sangat dijaga. Karena kalau misalkan kita tidak menjaga kualitas air, maka dari sisi ikannya bisa mudah untuk terjangkit penyakit, sakit, ataupun mudah stres. Bagaimana untuk dapat bisa menjaga kualitas air ini Pak? Pertama-tama untuk menjaga kualitas air, kita itu harus sering ganti airnya sekitar seminggu sekali. Namun pada waktu penggantian air itu tidak boleh melakukan penggantian air sebanyak atau kisaran di persentasian 100%. Kita penggantian air selama 1 minggu itu hanya sekitar 30%. Kenapa 30%? Karena penggantian air itu tidak boleh melakukan penggantian air sebanyak atau kisaran di persentasian 100%. Kita penggantian air selama 1 minggu itu hanya sekitar 30%. Kenapa 30%? Karena kalau misalkan kita coba buang airnya semuanya, takutnya nanti dari sisi arwananya akan lambat lagi untuk beradaptasi dengan airnya, karena kadar mineral ataupun kadar pH yang ada di akuariumnya nanti berubah, sehingga nanti kalau misalkan arwana sulit untuk beradaptasi akan membuat arwana itu stres dan mudah sakit seperti itu. Wah, luar biasa ya Pak ya.
tadi yang Bapak sebutkan kan banyak sekali jenis-jenis ikan seperti ikan arwana, ikan belohan, kemudian ikan cana. Nah, bagaimana sih Bapak cara memasarkan ikan-ikan tersebut? Untuk proses pemasaran kita menggunakan media sosial ataupun kita juga sering mengikuti kontes-kontes ikan, karena kontes-kontes ikan pun adalah proses seperti media untuk pemasaran juga kan, karena kita misalkan untuk si ikan ini mendapatkan gelar juara itu membuat ikan tersebut akan menjadi lebih terkenal, atau misalkan harganya pun bisa lebih mahal lagi seperti itu. Kemudian harapan Bapak ke depannya untuk usaha ini apa Pak? Kalau harapan saya ke depannya untuk proses perawatan ikan atau misalkan untuk segi dari usaha ini mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi. Seperti untuk sekarang kan hanya bisa memelihara saja, belum bisa membudidaya. Nah kedepannya kalau misalkan usaha ini bisa berkembang, harapannya bisa membudidaya ikan tersebut. Cuma dari sisi tantangannya ketika membudidaya memerlukan lahan yang luas, sehingga ya mungkin untuk sekarang coba untuk menabung-nabung dulu untuk membeli lahan untuk proses budidaya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya pengalamannya. Bapak boleh berikan saran nggak kepada orang-orang yang ingin menekuni usaha yang seperti Bapak jalani sekarang? Untuk saran-sarannya paling dari sisi pemeliharaan harus lebih dipelajari lagi, dari sisi karakter ikan pun harus lebih dipelajari lagi, karena setiap ikan itu memiliki karakter yang beda-beda, sehingga secara perawatan pun untuk ikan-ikan seperti ini agak berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu karakternya, nanti proses perawatan pun akan lebih memudahkan. Oh, baik. Bapak terima kasih banyak atas jawabannya. Jawaban Bapak sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan Bapak sukses menjalani usaha ini. Kemudian Bapak sehat-sehat selalu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bapak boleh ya kita kasih jargon literasi? Boleh. Tentang literasi, salam literasi.